Selamat pagi semuanya. Kita bertemu kembali teman-teman di mata kuliah kualitas air. Hari ini topik kita tentang parameter fisika eh, dalam hal uji kualitas air. Yang kita pelajari pada topik hari ini yang berkaitan dengan yang pertama jenis-jenis parameter fisika perairan, alat ukur dan prinsip analisa, dan bagaimana kaitannya dengan parameter lainnya, apakah saling berbeda atau tidak, nanti kita lihat. Yang pertama, parameter fisika yang eh, pertama bisa kita lihat dari warna. Warna perairan, warna air. Warna perairan eh, ada dua, teman-teman. Yang pertama warna sesungguhnya yang disebut dengan true color, dan warna tampak, apparent color, ya. Warna sesungguhnya disebabkan oleh zat-zat terlarut, dan sedangkan warna tampak disebabkan oleh bahan-bahan terlarut maupun tersuspensi. Jadi warna sesungguhnya ini adalah warna yang disebabkan ion-ion yang larut dalam perairan. Jadi warna sesungguhnya ini bisa kita tentukan dengan alat tentunya. Beda dengan warna tampak. Ya, warna tampak hanya yang dilihat oleh eh, mata. Misalnya warna laut nampak biru. Kenapa biru? Ada pantulan dari langit misalnya. Nampak hijau. Nampak hijau itu disebabkan oleh suspensi atau karena adanya eh, fitoplankton penyusunnya. Atau bahkan warna merah nampak, atau warna keruh itu sedimen, atau warna coklat apakah sedimen juga, lumpur, atau juga jenis plankton atau fitoplankton yang membuat blooming. Ya. Jadi true color itu bisa ditentukan setelah disaring bahan terlarut, sedangkan apparent color ini eh, disebabkan oleh TSS, ATDS ataupun pantulan dasar. Jadi masih nampak teman-teman? Ya, di layar. Halo? Masih, Pak. Oke. Jadi kalau apparent color tadi warna tampak itu misalnya tadi warna tampak merah karena ada artemia misalnya, atau oscillatoria ataupun euglena, atau warna kehijauan karena euglena, atau warna kuning gelap seratium atau Dinapela gelata, atau warna biru nampak air apakah karena air jernih dan bahan terlarut yang rendah, atau air gambut nampak jernih, ada yang jernih atau merah kehitaman. Ini disebabkan oleh kadang air gambut itu kayak seperti teh, pekat dia. Nah, kayak air teh itu kan disebabkan oleh air yang terlarut, sama kayak kopi yang larut. Nah, berbeda sama kalau kita nampak yang tadi keruh, merah, dan segala macam. Jadi, apa alat untuk bisa, kalau ini warna tampak ini, ya kita bisa melihat langsung dengan indera penglihatan mata. Nah, kalau kita untuk warna asli, kita harus dibawa lab atau alatnya kita bawa ke lapangan. Tentunya bisa, tergantung jenis alat yang kita gunakan. Jadi ada juga ternyata kalau menggunakan alat di zaman dulu yang jadul, dia menggunakan pembanding ya, visual penting jenis warna, apakah jernih, coklat, hitam, atau komparasi pakai skala. Jadi kita menggunakan kolorimetri atau spektrofotometri. Umumnya satuannya adalah PTCO, platinum cobalt, atau CU, color unit. Jadi gambarannya adalah harus ada namanya blank tube ya, tube apa namanya,
larutan standar lah untuk mengetahui, karena kita membandingkan kita punya larutan standar nanti dengan warna standar dengan warna yang mau kita uji seperti itu. Jadi karena misalnya ini kolorimetri seperti ini alatnya, bahwa pada prinsipnya kan dia cahaya yang dilewatkan, seberapa besar cahaya yang dilewatkan setelah sampel itu kita masukkan. Ada di sini, kalau ini kita lihat ini adalah sensor cahaya, ini sampelnya, ada filternya, ini bulb apa namanya, kalau ini kayak senter lah, pantulan cahaya, sehingga semakin eh, ya pekat cahaya ini, semakin tinggi nanti angka yang ditunjukkan. Jadi artinya semakin rendah cahaya yang terlihat. Artinya kalau ini sangat berwarna, pasti cahaya ini kan yang terlewatkan ini akan sedikit. Jadi di sini sehingga warnanya akan misalnya tinggi. Jadi kalau spektro pada prinsipnya sama, cuma mungkin lebih besar. Ini sumber cahaya, ada absorban. Kalau tadi filter dia ya, filter. Kalau ini absorban, ini sampel, ini fototur. Jadi persentase cahaya yang ditransmitkan berapa besar yang diterima, sehingga nilainya akan dikonversi menjadi angka. Misalnya sekian PTCO, ya, sekian U, apa CU ya tadi. Jadi kalau warna asli ini kita bisa ukur, kita bisa uji dengan harus dengan alat spektrofotometri atau kolorimetri. Namun demikian memang eh, pada praktiknya ini jarang dilakukan karena tidak terlalu apa ya, termasuk tidak terlalu penting. Yang cukup biasanya dengan warna tampak. Oh ya, kita karena bisa kita indikasi, wah ini warna warna kecoklatan, bisa indikasi apakah indikasi karena memang coklat karena sedimen pengadukan, atau karena coklat karena biota. Berikutnya rasa dan bau atau aroma, ini masih bisa kita gunakan dengan indera perasa atau indera pengecap ya, atau indera dan indera aroma apa hidung. Rasa dan bau ditentukan oleh zat organik dan anorganik yang terdapat di dalam perairan. Jadi bau sangat berperan dalam menentukan kesulitan sebagai media air minum dan juga untuk tempat rekreasi atau keimbangan aktivitas. Jadi bau ini bisa menentukan apakah itu layak atau tidak untuk air minum. Dan juga karena juga indikasi bahwa bau itu misalnya perairan yang tercemar, kecuali air ini ya, air dari namanya yang mengandung sulfur, memang air belerang, memang itu air alami dari gunung aktif. Tapi kalau yang lainnya bisa kita ini karena bau memang karena tercemar. Tapi kalau air dari gunung aktif yang sekitarnya ada sumber belerang, ya memang itu alami, bukan memang tercemar. Jadi bau sangat berperan dalam penentuan sebagai air minum dan rekreasi dan estetika. Memang juga kalau dia berbau belerang juga jelas nggak layak minum memang. Tapi itu bukan berarti dia penanda dia tercemar untuk dalam hal karena aktivitas manusia. Rasa juga seperti itu. Rasa karena pada dasarnya air itu dapat dianggap tidak berasa ya. Jadi tidak berasa dalam artian bukan hambar juga, karena kalau hambar itu berarti air destilasi, memang tidak ada rasa. Kalau dalam hal ini memang dia normal. Selanjutnya suhu. Suhu adalah salah satu parameter penting di ekosistem perairan, di perairan. Jadi karena suhu ini banyak nanti kaitannya, banyak faktor yang mengaitkan terhadap parameter lainnya, terhadap biota. Yang jelas perubahan suhu berpengaruh terhadap proses fisika, kimia, dan maupun biologis. Suhu yang pertama berkaitan dengan kelarutan oksigen atau daya larut oksigen. Suhu juga berkaitan dengan metabolisme. Suhu berkaitan dengan nanti daya
toksisitas logam berat. Di suhu di perairan dipengaruhi oleh yang pertama musim, ya. Musim artinya kalau di kita musim hujan, musim kemarau. Kalau mungkin di iklim subtropis, musim es, musim dingin ya, musim salju, musim panas, musim semi ataupun musim gugur. Itu jelas kenapa ini berpengaruh? Karena sebetulnya ini berkaitan dengan cahaya matahari. Cahaya matahari ya, ada dua, teman-teman. Yang pertama tadi sebagai dia spektrum eh, cahaya. Yang kedua dia membawa panas, mengandung panas atau bahap. Panasnya cahaya matahari inilah yang membuat suhu itu eh, terasa atau tinggi. Misalnya, kenapa pada saat terik matahari ya terasa lebih panas? Kenapa kalau ada eh, cahaya matahari rendah ya terasa lebih adem? Ya, itu juga kenapa malam hari lebih adem daripada siang hari. Kenapa misalnya kalau ada penutupan awan, ya juga tertutup awan, cahaya matahari kan rendah. Atau kita di bawah teduh ya, di bawah pohon lebih adem dibandingkan dengan di lapangan terbuka. Suhu juga berkaitan dengan lintang. Jadi kalau kita tropis, lintang rendah, 0 derajat, itu lebih lebih stabil dibandingkan dengan lintang tinggi yang kalau saat musim panas lebih panas, kalau musim dingin bisa sangat dingin. Dan, artinya ketersediaan cahaya atau suhu karena matahari lebih stabil di tropis dibandingkan dengan subtropis ataupun di kutub misalnya. Suhu juga berkaitan dengan ketinggian dari permukaan laut, ya altitude ya. Itulah mengapa ya di daerah Nias yang termasuk dataran rendah terasa lebih panas dibandingkan dengan yang misalnya kalau di antara misalnya kita cerita antara Lotu dengan yang ada yang lebih tinggi di daerah antara Lotu dengan eh, Gunung Sitoli ada yang lebih tinggi, itu lebih dingin. Yang jelas kalau di Sumatera Utara misalnya di Pulau Induk di Danau Toba lebih dingin dibandingkan dengan di Medan, atau di Brastagi lebih dingin daripada karena ketinggian. Yang berikutnya waktu dalam hari, harian ya. Ini juga tadi berkaitan dengan cahaya matahari sebetulnya. Karena ketersediaan cahaya matahari berbeda di pagi hari, siang, sore, malam, tengah malam, ataupun subuh misalnya. Jadi ini juga menyebabkan suhu pada suhu pada subuh, sahur ya, sahur sampai pagi lebih dingin dibandingkan dengan sore. Sirkulasi udara ini juga berpengaruh terhadap sebaran suhu maupun eh, nilainya atau suhu kadarnya. Itulah mengapa ya kalau ada angin kita terasa lebih sejuk. Misalnya karena pada kipas. Atau kalau di pantai kalau angin berhembus lebih enak daripada tidak ada. Karena angin itu apalagi anginnya membawa dari yang daerah suhu dingin. Ini tadi penutupan awan yang berkaitan dengan eh, paparan matahari atau tertahannya matahari yang masuk ke permukaan bumi atau kalau permukaan perairan. Kalau di dalam air sendiri juga berkaitan dengan aliran air dan kedalaman. Ya, adanya aliran air, suhu lebih merata. Itulah mengapa di perairan sungai dengan aliran air yang tinggi atau besar, suhunya lebih merata di kolom perairan. Berbeda dengan di danau maupun di laut. Secara teoritis dan memang faktanya bahwa suhu di permukaan akan menurun seiring dengan bertambahnya kedalaman. Kenapa ini terjadi? Ini juga sama kaitannya dengan ketersediaan cahaya. Tadi cahaya membawa spektrum cahaya sama bahang. di, di, di kedalaman
tertentu, ya suhu akan semakin rendah. Namun demikian, di perairan suhu tidak akan mencapai nol. Itulah mengapa, karena kita pelajari di awal bahwa air itu sifatnya juga menahan panas. Ya. Hanya kalau kita akan tidak menemukan di perairan yang membeku, kecuali daerah kutub. Itu pun di permukaan saja, kalau di dasar itu sejatinya masih air, karena masih menahan panas, mengandung panas. Itu adalah faktor yang mempengaruhi suhu di perairan. Apa alat pengukur suhu? Yang disebut dengan termometer ya. Apakah termistor atau termometer dalam miskin. Nah, termometer ini ada yang memang dia termometer raksa yang sendiri ya. Ya, pemuai ini sifatnya pemuaian ya, memuai, sehingga semakin hangat dia akan warna merah itu akan semakin tinggi. Namun demikian biasanya kalau kita mengukur oksigen akan selalu beriringan dengan adanya termometer, karena oksigen tadi sangat berkaitan dengan suhu. Jadi umumnya kita akan menggunakan termometer untuk mengukur suhu, karena sekaligus dengan diometer akan sekaligus dengan oksigen. Penting dicatat ya teman-teman, waktu pengukuran pada pagi, siang, sore. Terus juga apakah kita mengukur di permukaan ataukah pada kolom tertentu. Ini akan menentukan suhu yang terukur. Ini gambarannya, suhu makin merah dia makin panas, makin biru makin dingin. Nah, ini kalau alat tertentu sudah lengkap, misalnya ini sensor untuk suhu, sensor untuk DO, sensor untuk pH, untuk konduktivitas maupun untuk kekeruhan. Ya, tergantung spesifikasi alatnya. Ini alat yang multi sensor ya. Ini gambaran profil suhu secara vertikal di Kelapa Gading, bahwa kalau teman-teman perhatikan ini danaunya cuma 1 meter ke 1,5 meter. Suhu di permukaan dengan di dasar berbeda. Padahal cuma 1 meter. Ya. Walaupun 34 dengan 32 atau 33. Artinya jelas sudah ada perubahan. 35 dengan 33. Sudah ada perubahan. Karena yang permukaan langsung terpapar matahari, yang di dasar sudah. Karena ini keruh ya. Karena kan makanya di perairan dasar itu agak 1,2 meter itu sudah rendah. Sudah menurun. Yang terbaru cuma belum difinalkan di Danau Toba ya, suhu sampai penurunan suhu dari 28 sampai 20, sekitar 26 ya, di kedalaman permukaan 28, di kedalaman 25 meter sekitar 26. Jadi cuma 2 cm, tapi cukup berpengaruh. Artinya memang ya turun tetap. Yang berikutnya berkaitan dengan kekeruhan ya. Kekeruhan banyak dipengaruhi oleh bahan tersuspensi berupa koloid dan partikel halus. Kekeruhan berkaitan dengan yang disebut dengan TSS ya. Padatan tersuspensi berkoefisien dengan kekeruhan. Jadi kalau kekeruhannya tinggi, cenderung ya TSS-nya akan tinggi. Dan akan berkebalikan atau berkorelasi negatif dengan kecerahan. Kalau dia keruh atau TSS tinggi, kecerahannya akan rendah. Karena apa? Cahaya matahari akan terharang atau justru terserap oleh padatan tadi, sehingga cahaya itu tidak sampai ke dasar atau ke bawah. Apa alatnya? Kalau kekeruhan yang disebut dengan turbidimeter atau nephelometric turbidimeter. Satuannya bisa NTU atau FTU. Walaupun demikian lebih umum NTU ya, yang disebut dengan nephelometric turbidity unit. Kalau FTU Hormazine turbidity unit. Pada prinsipnya cuma sama sebetulnya. Dia menggunakan sensor cahaya yang dilewatkan pada sampel. Jadi semakin
eh, banyak cahaya yang terserap berarti NTU-nya atau curahnya makin rendah. Tapi semakin sedikit cahaya yang terlewatkan menunjukkan kan curahnya tinggi sehingga NTU-nya besar. Ini juga prinsip analisanya adalah prinsip pembiasan cahaya. Kalau alatnya turbidimeter, prinsip analisanya pembiasan cahaya. Kalau yang tadi eh, rasa bau itu prinsip analisanya menggunakan sensor apa namanya indera. Dulu ada keperluan itu disebut dengan JTU, Jackson Turbidity Meter, dengan menggunakan apa namanya konsep si Jackson ini kita melakukan apa ya membakar ya sehingga seberapa cahaya lilin ini ya, berapa cahaya yang dilihat dari atas itulah nilainya. Tapi ini sudah nggak dipakai lagi, udah jadi sekali. Karena juga agak cukup bias karena termasuk kan ketelitian dengan ketelitian si pembaca, si mata si pembaca. Kalau kita menggunakan alat memang ya sudah cukup baku. Yang penting alatnya sudah terkalibrasi. Untuk air minum itu disarankan ya, 5 apa, NTU, air laut itu sekitar 5 sampai 30, sekarang untuk air mandi atau renang 10 sampai 30 NTU. Selanjutnya kecerahan. Jadi kecerahan masih berkaitan dengan cahaya tadi, matahari. Apa itu kecerahan? Kecerahan adalah jarak pandang mata sampai kedalaman tertentu yang ditentukan secara visual dengan menggunakan disebut dengan setidis atau keping seti, cakram seti. Dan sebaiknya pengukuran kecerahan dilakukan pada siang hari antara pukul 9 sampai 15 saat saat matahari cukup apa namanya terik ya di siang hari. Nilai kecerahan di perairan sangat ditentukan oleh keadaan cuaca. Cuaca cerah, jelas cahaya akan tampak jelas di perairan atau cuaca mendung akan berkurang. Waktu pengukuran ini berhubungan dengan cahaya optimum. Antara pagi, sore, siang akan berbeda. Kalau malam pasti nggak ada karena nggak ada cahaya. Yang ketiga, ya bisa dipengaruhi oleh adanya kekeruhan ya atau pada suspensi. Semakin keruh atau resnya tinggi, cahaya akan kecerahan akan rendah karena apa terhalang oleh eh, resistensi atau mungkin malah diserap cahayanya oleh resistensi. Serta ketelitian orang yang menggunakan pengukuran ya, itu cukup ini. Ini juga pada prinsip analisa adalah disebut dengan pembiasan cahaya. Ini alatnya. Jadi ini cukup alat sederhana, ya, bulat, warna hitam putih saja. Jadi kita turunkan alat ini, ya teman-teman, ke bawah sampai warna ini nggak nampak lagi nih. Sudah antara hitam putih ini nggak nampak. Itulah tingkat kecerahan, kedalaman pencerahan. Ini kira-kira gini jadi hitam putih sampai nggak nampak deh. Selanjutnya eh, kita membahas padatan atau yang kita sering bahas itu biasanya antara TSS sama TDS. Padatan itu adalah atau disebut dengan residu bahan yang tersisa setelah air sampel mengalami evaporasi dan pengeringan dengan oven pada suhu tertentu. Suhu tertentu itu misalnya pada suhu 100 derajat. Residu adalah kandungan total bahan terlarut dan tersuspensi dalam air. Jadi padatan total ini kita istilah lain adalah residu yang residu ini meliputi yang terlarut maupun tersuspensi. Ini dia. Sebagian besar dari bikarbonat yang merupakan anion utama di piran telah mengalami transformasi menjadi karbonat setelah membentuk residu ini. Sehingga
karbon dioksida dan gas-gas yang lain menghilang pada saat pemanasan. Nah, ini kan karena balon itu yang betul-betul yang tersisa adalah residu telat maupun atau koloid tadi tersuspensi. Padatan di perairan itu dikategorikan tiga, dikelompokkan tiga. Yang pertama terlarut dengan diameter 10 mikron per 1000 mikron atau per sejuta milimeter. Dikatakan koloid antara 1 mikron dengan per 1000 mikron atau per sejuta sampai dengan per 1000 milimeter. Dan tersuspensi diameter 1 mikron di atas 1 mikron atau per 1000 milimeter. Sehingga ini kalau TSS itu bahan-bahan tersuspensi dengan diameter di atas 1 mikron adalah bahan yang tertahan pada saringan milipor dengan diameter 0,45 mikron. Nah, jadi suspensi itu terdiri dari ini apa namanya di atas 1 mikron. TSS terdiri dari lumpur dan pasir halus serta jasad remik ya. Apa namanya biota-biota atau mikro-mikro yang kecil. Apakah yang masih hidup ataupun tidak. Sumber dari TSS yang utama adalah ya jelas tanah, sedimentasi erosi ya. Sehingga teman-teman kita akan menemukan atau kalau kita mengukur TSS pada sungai-sungai atau perairan yang tingkat erosinya tinggi akan ditemukan TSS yang tinggi. Atau pada musim hujan TSS itu akan tinggi. Sangat kontras sekali dengan kalau di musim kemarau seperti ini. Jadi karena kikisan itu cukup lemah ya pada musim kemarau karena air hujan nggak ada. Kalau musim hujan ya kikisan itu tinggi sehingga eh, apa namanya suspensi bahan-bahan apa namanya suspensinya akan terbawa ke perairan. Ya selain itu tingginya arus atau turbulen juga pengadukan ya jadinya pengadukan itu juga menyebabkan TSS itu tinggi karena teraduk terus di mana ya substrat yang di dasar akan terangkat ke kolom atau ke permukaan sehingga TSS akan begitu. Yang berikutnya TDS atau disebut dengan total dissolved solid. Adalah bahan-bahan terlarut diameter lebih rendah daripada per sejuta mili dan koloid artinya dua ya. Kalau TDS itu dua terlarut maupun koloid berupa senyawa-senyawa kimia dan bahan-bahan lainnya yang tidak tersaring pada ketersaring berdiameter 0,5 mikron. Jadi artinya yang terlewat ya, yang terlewat. Eh, kalau ada nanti kita miliper itu ada air sampel air kita saring yang terlewat itu sebagai TDS, yang tertahan ini sebagai TSS. Sumber asal TDS adalah bahan organik berupa ion-ion yang umum dijumpai di perairan. Jadi TDS itu ya bahan-bahan yang terlarut, bahan anorganik yang terlarut artinya berupa ion di perairan. Ion itu apa? Ya, yang terdiri kalau di perairan adalah ion utama maupun ion eh, sekunder atau major ion atau minor ion dan sebenarnya ada lagi tapi nggak dalam TEDS nggak ini ada trace elemen atau ion siklumit. Apa ion utama? Ya sodium atau kita kenal natrium, kalsium Ca, magnesium Mg ini adalah kation sulus ya. Yang berikutnya bikarbonat, asam karbonat, sulfat dan klorida. Ini min ya. Kalau yang sekunderinya atau yang minornya adalah kelompok besi, strontium, potasium, karbonat, nitrat, klorida, boron dan termasuk silika. Ini adalah yang ion, yang minor ion di perairan. Jadi pada tahun tadi kita menggunakan filtrasi TSS
TDS, tersaring yang terfilter. Jadi pada saat ini sebetulnya ada kelompok organik, ada kelompok anorganik. Kelompok organik itu ada yang kelompok DOM atau bahan organik terlarut atau POM, bahan organik tersuspensi atau partikulat. Namun memang POM dan DOM ini agak susah mengukurnya sehingga pada uji kualitas air ini sangat jarang dilakukan. Dan yang umum adalah yang dua ini, yang terlarut dan tersuspensi yang kita kenal sebagai TDS jika terlarut dan TSS jika tersuspensi. Apa metodenya? Metode yang eh, pertama adalah yang disebut dengan gravimetri. Apa itu gravimetri? Penyaringan, evaporasi, penguapan, dan penimbangan. Ya. Jadi tiga, menyaring, menyaring, menguapkan atau pemanasan, dan ditimbang. Itu saja awalnya. Ya sekarang sudah canggih, punya alat namanya TDS meter, tinggal celup, muncul di angka. Tapi kalau di konsep pertamanya ya filtrasi, filtrasi si saring, uap, timbang. Makanya dia parameter fisika nggak ada di sini unsur kimia. Oke, jadi tidak perlu ini. Jadi hubungan antara TDS dengan salinitas. Jadi pada perairan yang asin, salin, tingkat TDS akan tinggi. Artinya bahan-bahan terlarut sangat sangat tinggi. Jadi sementara di air tawar yang kita minum atau kita yang biasa minum misalnya cukup rendah, lebih dari 1000 mg per liter. Kalau payu dari 1000 sampai 3000, kalau yang agak ini sedang 10.000. Jadi TDS juga berkaitan dengan nanti konduktivitas. Jadi senyawa kimia yang mengakibatkan tinggi nilai salinitas adalah daya hantar listrik. Jadi semakin tinggi TDS-nya, juga daya hantar listriknya semakin tinggi. Itulah mengapa air laut itu juga menjadi daya hantar listriknya atau conductivity-nya tinggi. Atau daya hantar listriknya itu artinya ya nyetrum ya, kalau kita ada listrik akan lebih tinggi terasa di air asin daripada di air tawar. Nah ini konduktivitas atau daya hantar listrik adalah gambaran numerik dari kemampuan air untuk meneruskan aliran listrik. Semakin banyak garam-garam terlarut yang dapat terionisasi, semakin tinggi pula nilai DHL. Reaktivitas atau apa ya, bilangan apa namanya reaktif ya, dan konsentrasi yang terlalu sangat berpengaruh terhadap nilai DHL. Asam basa dan garam adalah penghantar listrik yang baik, sedangkan kelompok gula misalnya sukrosa, benzen tidak dapat nilai listrik sehingga menjadi penghantar listrik yang jelek. Satuan konduktivitas adalah mikromos per sentimeter atau mikrosiemen per sentimeter. Apa alatnya? Kita bisa menggunakan yang disebut dengan apa? Kita sekaligus juga dengan TDS meter yang include dengan daya hantar listrik. Daya hantar listrik air suding, air yang apa ya, yang dimurnikan bahasanya itu sekitar 20 sampai 1500 mikrosimen. Satu. Tapi kalau di perairan alami 20 sampai 1500. Perairan laut memiliki daerah yang sangat tinggi karena banyak garam yang terdalam, sehingga kalau kita ukur bisa mencapai 10.000 mikromos per sentimeter. Jadi ya tadi karena TDS tinggi. Jadi berbicara hubungan parameter yang berhubungan itu adalah TDS dengan salinitas, TDS dengan konduktivitas. Kalau TSS dengan apa, kekeruhan dan kecerahan. Kalau TSS-nya tinggi, kekeruhannya tinggi, kecerahan akan rendah. Ini juga TDS-nya tinggi, konduktivitas tinggi, ya indikasi kalau nanti kalau dia asin, lebih asin. Kalau apa maksudnya semakin asin semakin banyak kandungan terlarut. Jadi nilai TDS biasanya lebih kecil daripada nilai DL karena bahan-bahan yang mudah menguap, ya tidak terukur pada parameter TDS.
Karena pada penentuan nilai TDS melibatkan proses pemanasan. Sementara kalau kalau eh, DHL tidak melakukan pemanasan. Terakhir, salinitas. Salinitas tadi juga kaitan dengan TDS adalah gambaran padatan total di dalam air jika semua karbonat dikonversi menjadi oksida, semua bromida dan iodida digantikan oleh klorida, dan semua bahan organik telah teroksidasi sempurna. Nah, nilai salinitas tadi sangat dipengaruhi oleh ion-ion terlarut dalam cairan. Salinitas itu kalau bahasa sederhana kita kan kadar garam. Karena ini tadi, bromida dan iodida digantikan oleh klorida. Inilah tentu garam itu yang kita maksud. Apa alatnya? Yang apakah salinometer atau refraktometer? Ini yang sederhana, refraktometer salinitasnya hatanya PPT, PSU, atau promil. Ya, ini dia. Ini salinitas, ini densitas. Oke, itu teman-teman. Jika ada yang mau diskusi, silakan.